Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channelku. Bagi yang pertama mampir, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, karena aku akan selalu bagikan informasi serta tutorial yang sangat berguna buat kita semua. Di videoku kali ini aku mau sharing nih tentang cara klaim JHT menggunakan saluran lapak asik. Nah, ini juga menjadi solusi untuk teman-teman yang ingin mencairkan JHT melalui JMO gagal. Biasanya gagalnya itu terkait foto biometrik ya. Nah, teman-teman yang mengalami kendala gagal mencairkan JHT melalui JMO karena foto biometrik bisa pakai cara ini, yaitu teman-teman buka browsernya aja di komputer bisa, di HP bisa. Teman-teman tinggal klik di sini nih. Klik seperti yang saya contohkan, lapak asik BPJS Tenagakerjaan. Nah, kita klik ya. Nah, kita klik, akan muncul seperti ini teman-teman. Kemudian langsung kita klik saja ini yang paling atas. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada keterangan ya, pengajuan klaim melalui lapak asik dapat dilakukan setiap hari kerja Senin Jumat jam 6 pagi sampai jam 5 sore kecuali Sabtu Minggu dan hari libur nasional. Oke, kita klik oke aja. Nah, di sini ada beberapa langkah nanti teman-teman. Yang pertama itu terkait syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik. Kemudian nanti ada isi data pekerja, kemudian data pekerja tambahan, kemudian sebab klaim dan dokumen pendukung, kemudian KJP, dokumen tambahan, dan juga konfirmasi data pengajuan. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman sebelum membuka aplikasi ini sebaiknya teman-teman sediakan dulu ya dokumen-dokumen pendukungnya. Jadi yang pertama yang pasti adalah kartu BPJS-nya teman-teman. Kartu BPJS ketenagakerjaannya teman-teman siapkan. Kemudian KTP ya. Setelah itu juga NPWP. NPWP ini sebenarnya hanya untuk yang nilainya lebih dari 50 juta gitu. Kemudian juga foto nampak depan. Jadi foto close up dari depan ya, teman-teman harus siapkan. Dan yang terakhir adalah paklaring teman-teman. Paklaring surat keterangan berhenti kerja, baik alasannya ada yang PHK, ada yang mengundurkan diri dan lain-lain. Teman-teman harus siapkan ya. Jadi yang tadi saya ulang, kartu BPJS, KTP, NPWP, foto nampak depan, dan juga paklaring. Nah, di aplikasi ini langkah pertamanya adalah syarat dan ketentuan pengajuan lapak nih. Jadi ada 7 alasan. Jadi ada yang karena memang pensiun mencapai usia 56 tahun, kemudian ada yang mengundurkan diri, ada yang di PHK. Ini ada yang klaim kepesertaan 10 tahun, pengambilan 10%. Kemudian ada juga kepesertaan 10 tahun, pengambilan 30%. Kemudian juga karena peserta mencapai usia pensiun karena perjanjian kerja bersah. Kemudian juga ada karena yang ketujuh ini peserta berakhir kontrak, seperti itu. Semua bisa mengajukan JHT melalui kanal ini teman-teman, melalui lapak asik BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini kita bisa cek contoh aja ya. Misalkan kita cek kita alasannya misalkan mengundurkan diri misalkan. Nah, tinggal klik aja nih. Nah, di sini juga dimunculkan lagi nih yang harus disiapkan apa aja. Contohnya kartu BPJS-nya, kemudian KTP, kemudian keterangan mengundurkan diri dari pemberi kerja. Nah, ini semacam paklaring ini teman-teman harus siapkan. Kemudian juga NPWP ini bagi yang nilainya lebih dari 50 juta. Oh ya, ini saya menjawab juga pertanyaan, ada yang bertanya di JMO itu kan kalau nggak dimasukin NPWP akan muncul kena pajak 20%. Nah, sebenarnya tidak seperti itu teman-teman. Notifnya memang seperti itu, tapi sebenarnya pajaknya perhitungannya tidak seperti itu. Jadi di bawah 50 itu sebenarnya tidak wajib NPWP dan tidak kena pajak. Begitu mulai 50 juta itu baru kena tarif pajak 5% seperti itu. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa cek di video yang ada di link
di deskripsi ya. Itu saya jelaskan terkait cara perhitungan pajak JHT. Nah, ini contohnya misalkan kita pilih yang mengundurkan diri ya. Kemudian teman-teman klik nih, pilih saya setuju. Kemudian klik saya bukan robot. Kemudian klik berikutnya. Nah, masuk ke tahap 2, teman-teman isikan data pekerja. Ada NIK, kemudian nomor BPJS, kemudian nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung. Oh ya, nama ibu kandung ini teman-teman isi sesuai dengan kartu keluarga ya. Wajib, tidak nama panggilan atau nama kesayangan kita gitu ya. Ini nama yang ada di kartu keluarga. Kemudian klik berikutnya setelah itu. Ini tidak saya contohkan isi semua karena isinya sangat mudah, teman-teman pasti bisa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Isi semua tahap 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu caranya untuk klaim melalui lapak asik. Nah, ini juga menjadi solusi untuk yang tidak bisa klaim melalui JMO yang gagal gitu ya. Termasuk klaim-klaim yang di atas 10 juta juga sebaiknya lewat ini teman-teman, karena pakai JMO juga nggak bisa. Nah, setelah ini nanti tersubmit teman-teman, setelah semua diisi dengan benar, dokumen pendukung dilampirkan dengan sesuai, teman-teman nanti akan ada jadwal wawancara selanjutnya. Nah, waktunya itu maksimal 7 hari kerja dari proses submit ini di hari kerja ya. Hitungan hari kerja itu 7 hari kerja. Tapi kadang-kadang 2 hari juga sudah ditelepon, seperti itu sudah wawancara. Nah, untuk proses wawancara teman-teman tidak perlu deg-degan dan khawatir ya. Tidak perlu belajar atau mencari tutorial, karena pertanyaannya nanti ya teman-teman pasti bisa jawab seputar ini pencairan ini teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu kebingungan, tidak perlu ke salon dulu seperti itu. Jadi teman-teman pasti bisa jawab nanti. Nah, setelah itu, setelah semuanya selesai, itu waktunya tidak lama teman-teman, 1 atau 2 hari teman-teman nanti akan dananya ditransfer ke rekening teman-teman. Seperti itu. Selesai teman-teman. Oh ya, ada yang lupa. Teman-teman harus siapkan dokumen buku tabungan. Dokumen buku tabungan yang paling depan itu teman-teman biasanya, yang ada nama, kemudian nomor rekening, kemudian bank apa, cabang apa, itu teman-teman scan teman-teman atau foto ya. Itu disiapkan. Nah, ada pertanyaan juga nih, kalau saya ini tidak punya buku tabungan, karena memang ada ya produk tabungan yang tidak ada buku tabungan. Contoh saja misalkan saya sebut, mohon maaf merek, misalkan BCA Ekspresi, itu kan nggak ada tuh buku tabungannya. Nah, teman-teman ambil aja itu salah satu rekening korannya, kemudian scan kopnya seperti itu, dan juga scan juga kartu ATM-nya seperti itu bisa menggantikan buku tabungan. Oke, begitu ya teman-teman yang saya dapat sharingkan terkait pencairan JHT melalui laman lapak asik BPJS Tenagakerjaan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.